Oke, kita akan melanjutkannya untuk section yang kedua, yaitu kita bakal ngomongin soal perhitungannya. Oke, perhitungan asam basa ini juga gampang. Kita tulis dulu aja headline-nya. Perhitungan dari siapa? Yaitu asam dan basa. Oke, seperti yang kemarin waktu itu ada di review, perhitungan asam basa ini sebenarnya simple untuk yang awal, yaitu apa? Kita hanya perlu untuk menghafalkan yang asamnya saja dulu. Oke, kita hafalin dulu yang asam. Gimana yang asam tuh dia untuk rumusnya gitu ya. Oke, rumus. Nah, asam sama basa ini ternyata mereka itu akan dibedakan menjadi dua tipe. Ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Jadi, ada asam kuat, ada asam lemah, terus ada basa kuat dan juga ada basa lemah. Nah, dari rumus yang nanti akan diberikan itu dibaginya cuma dua aja, simpelnya. Yaitu ada rumus yang kuat, ada rumus yang lemah. Bedanya apa? Nanti kita akan coba masuk ya. Bedanya cuma dikit banget bedanya. Jadi baiknya kita hafalin yang kuat sama yang lemah tuh apa gitu ya rumusnya. Oke, kita bikin dulu yang asam. Lalu kita bagi dia menjadi yang kuat dan juga yang lemah. Kalau yang kuat rumusnya adalah, jadi pada perhitungan asam basa biasanya yang dihitung adalah nilai dari pH-nya. Oke, kita berarti rumus mencari pH sebenarnya. Cuman satu sisi ternyata pH ini bisa didapatkan ketika kita mendapatkan apa? Konsentrasi dari H+ atau konsentrasi dari OH-nya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa kita harus mencari tahu nilai dari H+ kalau enggak OH-nya. Tergantung dia itu asam atau basa. Kalau asam kita mencari H+, kalau misalnya basa dia kita mencari OH-. Oke, berarti kalau yang kuat berarti rumusnya gimana? Kan ini karena asam kita bikin dulu yang H+ sama dengan apa? H+-nya sama dengan konsentrasinya dia, maksudnya konsentrasi larutannya atau molaritasnya dikalikan dengan valensinya. Nah, udah rumusnya cuma gini dong. Valensi itu apa? Oke, kita tulisin dulu keterangannya. Valensi itu adalah koefisien atau jumlah sih sebenarnya. Koefisien atau jumlah sama aja. Koefisien dari siapa? Koefisien dari ion H+ atau OH-nya. Dah itu doang. Nih, misal kakak kasih contoh, misalnya kita pakai HCl ya, HCl. Valensinya berapa dia? Nah, ini kan terionisasi jadi H+ dan juga Cl-. H-nya ada berapa H+-nya? Ada 1. Maka dia valensinya berapa? Valensinya sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini sebenarnya ada valensi ya di sini tuh. Nih, di sini tuh ada 1 di depannya. Cuman nggak ditulis. Terus contoh lagi, misalnya contoh lain adalah H3PO4 ya. Nah, kita lihat nih. H-nya ada 3, berarti kita bikin dulu H+, di sininya 3 ditambah PO4. Nah, ini ada 3+, berarti ini 3- di sini. Nah, makanya di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya 3. Dengan koefisien 3 artinya apa dia? Valensinya sama dengan 3 juga gitu. Jadi valensi itu apa? Sebenarnya valensi itu adalah jumlah dari H+-nya gitu. Kita lihat aja koefisien atau angka yang ada di depan dari H+ kalau nggak OH-. Nah, itu kalau untuk yang asam ya. Kalau misalnya untuk yang basa contohnya apa? Yaitu NaOH deh misalnya kakak pakai ya. Berarti jadi apa? Na+ ditambah OH- ya. Nah, di sini kan koefisiennya 1 kan? Nah, berarti valensinya 1 dia. Karena yang dilihat nih OH-nya nih. Ya.
karena nggak ada H+, jadi fokusnya ke OH- aja. Terus apa lagi sisanya? Misalnya contohnya yang lain ya, MgOH2 kali. Nah, dia terionisasi jadi apa? Ada Mg dan juga OH-. Nah, sekarang OH-nya ada berapa nih? OH-nya ada 2 nih sini. Berarti jadiin koefisien di sini 2. Berarti 2-, ini berarti 2+ di sini. Nah, valensinya berapa? Valensinya 2. Karena OH-nya ada 2. Oke? Itu adalah valensi. Oke, gampang ya. Next adalah kita akan belajar tentang yang lemah, rumus yang lemahnya. Sama ininya H+. Nah, bedanya apa? Bedanya dia ada akar. Dari apa? Ini kita tulis ulang. M dikali valensi. Nah, pembedanya ada 2 kalau di rumus kuat dan lemah. Bedanya apa? Ada akarnya sama ada ininya. Ka. Nah, atau konstanta asam. Oke. Kalau misalnya yang basah sama. Jadi ini kalau kakak bisa bisa bilang di duplikat bisa, ini gampang nih. Tinggal duplikat aja. Nih ya. Jadi kenapa kakak bilang udah hafalin aja rumus yang asam gitu ya. Karena mirip-mirip gitu. Bedanya nanti ini ya. Bedanya apa? Bedanya di sini doang. Nih, bedanya adalah kalau misalnya asam dia H+, nah kalau basa bukan H+ dia. Bentar. Tapi dia jadi OH- sama isinya berubah. Kalau ini jadi OH-. Jadi OH-. Ini jadi Kb atau konstanta basa. Kalau ini Ka, konstanta asam. Nah, perlu dilihat-lihat nih bedanya kuat sama lemah apa? Gak ada Ka ya. Kalau di kuat, di lemah juga gak ada yang basa gitu ya, gak ada Kb. Nah, itu jadi kalau misalnya di soal ada diketahui Ka sama Kb, udah pasti dia pakai rumus yang lemah, oke? Kayak gitu. Terus udah deh kita coba ke ini dalam nge-convert, kan yang ditanyanya adalah pH ya Kak ya. Gimana caranya dari H+ jadi pH? Oke. Sebenarnya kan rumusnya itu adalah pH sama dengan apa? Min logaritma dari konsentrasi H+-nya ya. Nah, terus gimana dong ini dikerjainnya? Terus ini juga ada satu lagi, yaitu POH. Yaitu sama aja, min logaritma dari OH-, tapi dia bedanya. Nah, kita fokus aja yang ke H+ ya. Nah, logaritma dari 10 pangkat biasanya konsentrasinya itu nanti 10 pangkat 10 pangkat. Nah, nggak usah dianggap pusing cara ngerjainnya, oke? Kakak lupain aja cara yang perhitungan logaritmanya. Intinya gini, misal kita mengetahui konsentrasi dari H+-nya itu sama dengan 10 pangkat min 2 misalnya. Nah, ini ketika dilogaritmain gimana? Kita tulis aja si pangkatnya berapa. Berarti pH-nya sama dengan pangkatnya aja 2 ya. Kenapa minnya nggak dimasukin? Karena di sini sebenarnya ada negatifnya di sini. Karena ada negatif, negatif ketemu negatif jadi positif. Jadinya udah deh. Hasilnya pH-nya sama dengan 2 atau angkanya aja sebenarnya yang ditulis. Contoh lain, misalnya konsentrasi H+-nya adalah berapa? 10 pangkat min 3. Atau jangan 3 deh, 1,5 misalnya. Berarti pH-nya berapa Kak? pH-nya ya 1,5, kayak gitu. Tinggal tulis ulang aja. Gampang ya? Tuh. Tinggal tulis ulang aja. Nah, ada juga yang ternyata konsentrasi H+-nya itu dia tidak 10 pangkat doang. Tapi misalnya 2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini gimana caranya? Kita tulisin dulu aja yang kita tahu caranya ya. Sama dengan apa? 10 pangkat 3 nih kalau di minlokin berapa? Berarti kan 3 ya. Nah, yang duanya digimanain? Yang duanya tinggal ditulisin min log 2. Dah, kayak gitu selesai berarti ini jawabannya. Nah, kalau misalnya lagi nih kakak kasih contoh misalnya H+ dari 5,4 dikalikan 10 pangkat min 4. Nah, berarti gimana nih pH-nya? Udah tinggal dikonvert aja ya. Yang ini dulu nih, berarti 4 min log 5,4. Kalau yang 10 pangkat tinggal diturunin aja pangkatnya. Kalau yang nggak ada pangkatnya, udah tinggal ditulis langsung kayak gini. Oke, jadi kalau misalnya nanti diketahuinya pH-nya ternyata sama dengan 6, berarti berapa konsentrasi H+-nya?
jangan pusing, ya udah 10 pangkat min 6 ya. Kan kalau tadi ini kan pangkatnya tuh, ya kan, tinggal dinaikin aja kan, kayak gitu. Ini juga tinggal dinaikin aja jadi pangkat. Terus kalau misalnya pH-nya diketahui, misalnya pH-nya 2 min log 5, nah berapa nih ya kan? Udah gampang ini. Konsentrasi H plusnya berarti berapa? Ini jadi 10 pangkat min 2, ya enggak? Terus dikalikan dengan 5. Gitu. Ya. Ini kan kalau di convert nih. Jadi kalau misalnya dari H plusnya 10 pangkat min 2 jadi 2. 5-nya gimana? Jadi min log 5. Nah, jadi bolak-baliknya nanti jangan pusing ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya diketahuinya ternyata OH min gimana, Kak? Nah, kita harus ngerubah dari OH min jadi POH. Ketika jadi POH berubah jadi pH. Nah, gimana caranya? Kita kerjain ya. Misal kita ketahui konsentrasi dari OH minnya itu sama dengan 10 pangkat min 3. Maka POH-nya berapa? Sama aja ya kayak cara yang pH. Berarti dia POH-nya sama dengan 3. Nah, terus habis itu kita rubah jadi pH. Nah, kita harus tahu nih dari POH jadi pH itu sama dengan 14 dikurangin POH. Nah, udah deh. POH-nya berapa? 3 kan? Berarti jadi berapa? 11 pH-nya. Kayak gitu. Berarti kan basa ya di atas 7. Kalau misalnya asam di bawah 7 dia. Nah, terus lagi misalnya kita punya yang lebih sedikit lebih berbeda, yaitu POH-nya diketahui. Oh, jangan dari POH dulu, dari OH minnya dulu ya, konsentrasi OH min. Kita mulai dari yang awal. Konsentrasi OH minnya ternyata 3 min log 5 gitu misalnya ya. Terus kita jadiin, oh ini udah, sorry. Ini udah pH nih. POH, sorry. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 3 gitu kan. Jadi POH-nya berapa? Ya, ini ya kan kita tulis dulu 3 dari 10 pangkatnya min log 5. Ya enggak? 5-nya kan tinggal turun ya. Nah, kita mau convert ke pH ya kan. Tadi ada rumusnya pH sama dengan 14 dikurangin POH. Nah, cuman POH-nya kan dia ini ya, satu kesatuan. Berarti kita bikin kayak gini. 14 min 3 min log 5. Atau sama dengan berapa? 14 dikurangin 3 ditambah 5. Ini dikali silang ya, minnya. Jadinya sama dengan 11 plus, oh ini lognya hilang nih. Lupa ditulis. Plus log 5. Ini plus log 5. Udah, 11 plus log 5. Nah, kita bikin contoh soal lagi. Ketika udah langsung aja ya POH-nya ya. Kita dapat nilai POH-nya misalnya dapat 5 min log 3 misalnya. Nah, berarti pH-nya ini sebenarnya bisa pakai cara cepat. 14 dikurangin 5 berapa? 9. Nah, ini yang negatif ini dirubah aja langsung jadi plus log 3. Udah, ini jawabannya kayak gitu. Yang angka depan ini ya, yang nggak ada lognya itu tinggal dikurangin, tinggal 14 kurangin dia gitu ya. Ini menjadi angka yang hasil pengurangan dari 14 gitu. Jadi kayak 14 nanti tinggal dikurangin 5. Hasilnya kan 9 ya. Yang ininya tinggal dirubahin aja angkanya. Simbolnya tadinya negatif jadi positif kayak gitu. Contoh lagi misalnya POH-nya sama dengan 4 min log 2. Nah, ini pH-nya gampang. Udah 14 kurang 4 berapa? 10 ditambah ya kan? Log 2. Udah, ini jawabannya. Gitu. Nah, kita langsung coba ke contoh soal. Oh iya, kakak juga mau masukin rumus dari molaritas. Ini penting juga ya, molaritas, karena di sini kan di rumusnya ada nih molaritas kan, yang ini. Nih, jadi penting untuk mengetahui rumus molaritas ya. Molaritas itu rumusnya apa? M sama dengan massa dibagi MR dikalikan 1000 dibagi volume dari air, tapi satuannya harus mili. Oke, misal kita punya contoh soal kayak gini. Contoh soalnya kita ambil dari mana ya? Oh,
Coba ya kita ambil dari contoh soal. Nih, pH. Kita ngerjain contoh soal yang ini. Tentukan pH dari larut. Oh, ini konsentrasinya udah dapat. Yang ini, tentukan pH larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 10 gram HClO4 ke dalam air sebanyak volumenya 500 mili. Nah, ini kan gampang ya. Kita udah tahu. Oke, kita coba kerjain dulu ya yang soal ini. Kita tahu masanya berapa? 10 gram. Kan rumusnya M tadi apa? Massa dibagi MR dikalikan 1000 dibagi volume air tapi dalam mili. Oke. Udah tinggal dimasukin aja. 10 dibagi MR-nya. Oh, MR-nya harus dihitung dulu ya. Ini apa? HClO4. Berarti kita tulis dulu aja HClO. Hanya satuannya berapa? 1. Jumlahnya kan ada 1. HCl. Cl berapa? 35. Cl ada berapa? Cl-nya cuma ada 1. O-nya berapa? 16. HClO4. O-nya ada 4. Berarti ini tinggal ditambah-tambahin aja. 1, ini 35, ini 64. Ini udah 36 ditambah 64. Ini ditambah jadi 100 ya. Berarti MR-nya 100. Ini 100 dikalikan 1000 dibagi volumenya. Volume airnya berapa ini? Dikasih tahu nih. Ya kan? Ke dalam air sampai volumenya 500 mili. Udah, tinggal dimasukin aja 500 berarti volumenya. Mili kan? Mili. Nah, ini tinggal dicoret aja 00-nya. Ini coret, ini coret. Ini 10 dibagi 5, 2 ya? Ya kan? Berarti 2 per 10 atau sama dengan berapa? 0,2. Oh, berarti molaritasnya sama dengan 0,2 molar dari si larutan siapa nih? HClO4 ini gitu. Nah, terus diketahui Ka-nya. Oh, berarti dia apa? Berarti dia lemah ya karena diketahui Ka-nya. Kan rumusnya tadi apa nih kalau lemah? Lemah harus ingat ya. H plus sama dengan apa? Akar dari M kalikan valensi. Valensi dikalikan apa? Ka kan. Nah, udah deh tinggal dimasukin aja angka-angkanya. M-nya tadi dapat nih 0,2. Dikalikan valensinya HClO4. H-nya kan ada 1 ya. Berarti valensinya 1. Ka-nya berapa nih? Diketahui. 2 kali 10 pangkat min 7 ya. 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau ketemu yang kayak gini 0,2 kita pecah lagi aja dia jadi 10 pangkat ya. Jadi apa? 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 1 dikali 2 kali 10 pangkat min 7 ya kan? Terus udah ini tinggal dikerjain aja. Ketemuin 2 sama 2 berapa? 4 ya. 4 dikali 1 ya udah tetap 4. Nah, sekarang 10 pangkat 10 pangkatnya nih. 10 pangkat min 1 dikalikan 10 pangkat min 7 ya kan? Berarti berapa? Ya udah tinggal ditambahin aja. Min 1 tambah min 7. 10 pangkat min 8. Udah deh, ini tinggal dikerjain. Akar 4, 2. Akar dari 10 pangkat min 8. Nah, pangkatnya tinggal dibagi 2. Yaitu berapa? 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah konsentrasi dari H plusnya. Ini konsentrasi H plusnya nih. Kayak gitu. Kan ini tapi belum selesai ya. Belum nyampe pH kan. Nah, sekarang kita rubah jadi pH gimana. Kan kita tahu ya pH. Berarti ini tinggal turunin aja kan pangkatnya. 4. Ini pH-nya nih ya. pH-nya 4 min log 2. Udah kayak gitu. Selesai dapat jawabannya. Bisa ya cara ngerjainnya ya. Kayak gitu. Ya semoga mudah dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain tinggal ditanyain saja. Oke? Semangat.